Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan, saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan pengolahan data digital mengenai klasifikasi frekuensi suara jantung normal dan abnormal menggunakan Skilab dengan metode Fast Fourier Transform. Oke, lanjut. Yang beranggotakan, silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Dava Arya Danendra dengan nomor NIM 4211422051. Perkenalkan nama saya Denji Randa dengan NIM 4211422059. Dan saya Muhammad Yanur Hakim dengan NIM 4211422061. Latar belakang. Jantung manusia memiliki rentang frekuensi bersekitar 20 Hz sampai 500 Hz dan 60 hingga 100 denyut per menit dengan rata-rata denyutan 75 kali per menit. Sedangkan jantung abnormal memiliki rentang frekuensi hingga 1000 Hz. Pada jantung bisa terjadi peningkatan frekuensi jantung hingga melebihi 100 denyut per menit yang disebut dengan takikardia. Detak jantung yang berkisar antara 140 hingga 250 kali per menit adalah takikardia abnormal. Klasifikasi frekuensi pada jantung normal dan abnormal pada jantung BPM dapat menggunakan metode Fast Fourier Transform atau FFT. Metode yang akan kita gunakan adalah FIR, yaitu Finite Impulse Response. Filter dapat diartikan sebagai rangkaian yang melewatkan pita frekuensi yang diinginkan sambil meredam pita frekuensi lainnya. Terdapat dua jenis filter, yaitu filter analog dan filter digital. Berdasarkan respon impulsnya, filter digital dibagi menjadi dua tipe, yaitu Infinite Impulse Response Transform atau IIR dan Finite Impulse Response atau FIR. Kelebihan IIR adalah memerlukan koefisien yang lebih sedikit untuk mencapai respon frekuensi tajam, sehingga waktu komputasi dapat diminimalkan. Namun, kelemahan FIR terletak pada respon impulsnya yang tidak terbatas, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada polnya, sehingga FIR memiliki respon impuls yang terbatas panjangnya dan tidak memiliki pol, sehingga kestabilannya dapat lebih terjamin. FIR sendiri dapat dipresentasikan dengan persamaan berikut. Berikut persamaannya dengan K sama dengan 0,1, N-1 dan HK adalah koefisien respon impuls filter. HZ adalah fungsi sistem filter yang dapat didapatkan dengan mengalurkan transformasi Z pada HK dan N adalah panjang filternya. Selanjutnya adalah bandpass filter. Bandpass filter merupakan rangkaian yang memiliki frekuensi pada daerah tertentu di antara frekuensi cutoff pertama dan frekuensi cutoff kedua, dan dapat meredam frekuensi di daerah tersebut. Bandpass filter hanya melewati sebuah pita frekuensi dan memperlemah frekuensi di luar pita tersebut. Berikut gambar dari bandpass filternya. Oke, selanjutnya, oke. Selanjutnya adalah Fast Fourier Transform atau FFT. FFT sendiri adalah metode matematika yang dapat digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dalam domain waktu frekuensi.
FFT membagi sinyal yang menjadi berbagai frekuensi melalui fungsi eksponensial kompleks. FFT merupakan algoritma yang memungkinkan perhitungan transformasi Fourier diskrit dilakukan dengan cepat dan efisien karena sinyal-sinyal dalam sistem komunikasi bersifat kontinu. Hasil dari FFT dapat digunakan untuk melakukan transformasi Fourier. Transformasi Fourier dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Berikut adalah rumusnya yang digunakan. Baik, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian dan juga alat dan bahan yang kita gunakan. Untuk tujuan sendiri ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui frekuensi suara detak jantung yang normal serta yang abnormal. Kemudian, untuk mengetahui bagaimana proses klasifikasi frekuensi suara jantung normal dan normal. Untuk alat dan bahan sendiri, alatnya kita ada laptop yang akan digunakan aplikasi Skylab. Kemudian untuk bahannya, ada 3 sinyal suara jantung dengan BPM normal dan juga 3 sinyal suara jantung dengan BPM abnormal. Untuk metode penelitiannya, yang pertama, persiapan data. Data suara detak jantung didapatkan dari YouTube mengenai suara jantung dengan variasi BPM normal dan abnormal. Data yang didapatkan akan diubah menjadi file dengan format WAV. Data suara jantung yang akan diekstrak adalah suara jantung normal dengan 3 variasi BPM dan suara jantung abnormal dengan 3 variasi BPM. Yang kedua ialah pengolahan sinyal suara. Pada tahap ini, 3 data normal dan 3 data abnormal dengan format WAV tadi berdurasi 8 detik. Selanjutnya dilakukan filter sinyal suara dengan menggunakan FIR bandpass filter. Kemudian data tersebut ditransformasi dari domain waktu menjadi domain frekuensi menggunakan fast Fourier transform. Oke. Berikut adalah hasil dari grafik jantung normal 60 bpm. Pada sinyal suara yang asli bisa kita lihat amplitudenya melebihi 0,5. Kemudian setelah kita filter dan hilangkan noise-nya, dia berada di amplitudenya berada di bawah 0,5. Dan setelah dilakukan transform, bisa dilihat eh, frekuensi dominannya itu cukup rendah, sekitar 500-an. Kalau misal kita lihat nanti di pembahasan. Selanjutnya, ini untuk BPM 78. Hampir sama seperti tadi, kita akan mengambil frekuensi dominan dari hasil transform. Perbedaan dari domain waktu ke domain frekuensi. Ini merupakan grafik yang terakhir. Bisa dilihat juga setelah difilter, lebih jelas lagi noise-nya telah berkurang. Dengan hasil yang kurang lebih sama seperti sebelumnya. Oke, pada grafik-grafik tadi, BPM 60, 78, dan 96, kita dapatkan frekuensi dominannya hampir sama, yaitu 586, 594, dan 575 Hz. Hasil dari grafik ini terdapat ketidaksesuaian dengan standar frekuensi jantung normal yang seharusnya bervariasi antara 20 hingga 500 Hz. Ketidaksesuaian ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah desain filter yang belum maksimal, sehingga masih ada noise yang lolos setelah proses filtering. Selanjutnya di sini ada grafik jantung abnormal yaitu dengan 120 bpm. Di sini terdapat sinyal asli, setelah itu difilter. Setelah diubah ke domain frekuensi, didapatkan frekuensi dominannya di atas 500. Untuk selanjutnya, pada grafik 138 bpm, sinyal asli berada di bawah 0,5. Di sini juga di bawah 0,5 karena filter yang dibuat mungkin hanya bisa mengurangi noise-nya sedikit. Sama seperti sebelumnya ini,
Pada pembahasannya, pada grafik jantung dengan BPM 120, 138, 156, didapatkan frekuensi dominannya dengan magnitud tertinggi secara berurut adalah 661 Hz, 950 Hz, 621 Hz. Hasil frekuensi ini sudah sesuai dengan standar frekuensi jantung abnormal, yaitu 500 Hz sampai dengan 100 Hz. Untuk kesimpulan, satu, frekuensi jantung normal dengan BPM 60, 78, dan 96 yaitu 575 sampai 590 Hz. Frekuensi jantung abnormal dengan BPM 120, 138, dan 156 yaitu 580 sampai 680 Hz. Dua, pada proses pertama, yaitu persiapan untuk proses klasifikasi jantung normal dan abnormal yaitu pada proses pertama yaitu persiapan sampel sinyal suara jantung. Sinyal suara difilter menggunakan FIR yaitu bandpass filter dengan windowing Hamming. Hasil filter kemudian di fast Fourier transform hingga menghasilkan sinyal dengan domain frekuensi. Hasil FFT tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis tersebut disesuaikan dengan literatur standar frekuensi jantung manusia. Selanjutnya, saya akan membahas hasil codingannya. Di sini pada 60 BPM, tahap pertama kita membaca sinyal suara, yaitu seperti ini. Setelah dibaca, kemudian dikonversi data suara tersebut menjadi vektor. Setelah itu menghitung panjang sinyal. Selanjutnya, membuat filter bandpass dengan menggunakan window Hamming dengan frekuensi batas bawah yaitu 200 Hz dengan frekuensi batas atas yaitu 500 Hz. Setelah itu kita normalisasi frekuensi batas atas dan batas bawah. Di sini kita menggunakan FIR dengan order filter 51. 51 ini didapatkan dari desain filter menggunakan MATLAB. Setelah itu, koefisien filter tersebut dikonvolusi dengan data suara. Setelah itu baru diubah domain waktu ke domain frekuensi. Hasil yang didapatkan kemudian diplot hingga menghasilkan data seperti itu. Untuk yang abnormal, kodenya sama, yang membuat perbedaan yaitu pada frekuensi batas atas yaitu 100 Hz. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.